Selamat sore sahabat Humas Polda Papua. Salam presisi. Saya Bribda Nun Lehu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum tim Cendrawasih Live Polda Papua. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devakiri SIK tinjau bangunan Mapolsek KP3 Udara Sentani pasca kejadian penyerangan dan aksi pembakaran rumah. Selain melakukan pengecekan kondisi bangunan Polsek KP3 Udara Sentani, Kapolda Papua juga mengecek 3 unit ruko milik warga yang turut terbakar di samping Polsek KP3 Udara Sentani. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devakiri mengatakan tidak ada penyelesaian kekeluargaan. Kita akan tegakkan hukum terkait permasalahan ini. Saya sudah perintahkan Kapolres Jayapura untuk tindak tegas pelaku aksi pembakaran ini. Kejadian terbakarnya Mapolsek KP3 Bandara Sentani merupakan dampak dari perseteruan antara kelompok masyarakat. Seharusnya masyarakat jika bertikai dan merasa dirugikan segera lapor ke kepolisian terdekat, bukan malah main hakim sendiri yang dampaknya fatal seperti ini dan merugikan orang lain. Kapolda Papua sangat menyayangkan kejadian ini dan harap ke depan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Untuk kerugian material masih kita hitung dan nanti akan dilaporkan oleh Kapolres Jayapura. Sementara baru hari ini diamankan oleh Kapolres yaitu YE. Nah, tentunya itu ada sekitar lebih dari malam sekitar kurang lebih 40-an orang akan dicari dan ditahan semuanya sesuai dengan peran masing-masing. Nanti ini akan didalami oleh Polres. Polres Merauke berhasil ungkap kasus pencurian motor yang terjadi pada bulan Juli di Jalan Sesate, Kabupaten Merauke. Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke berhasil mengamankan pelaku pencurian bermotor berinisial MK, 24 tahun. Merupakan pelaku pencurian bermotor di salah satu gudang toko era Jalan Sesate Merauke yang terjadi pada bulan Juli 2021. Hal tersebut diungkapkan Kasat Reskrim Polres Merauke, AKP Agus F. Pombos saat menggelar konferensi pers pada Rabu 8 September di Polres Merauke. Kasat Reskrim mengatakan awal terungkapkan kasus ini berkat ada informasi dari masyarakat sehingga kami langsung melakukan penyelidikan. Hasil interogasi, pelaku mengambil motor tersebut didasari dari korban lupa mencabut kunci kontak dari motor sehingga melihat situasi dan kesempatan. Pelaku langsung membawa lari sepeda motor Yamaha X-Red milik korban. Pelaku juga mengakui baru pertama kali melakukan pencurian motor tersebut. Dari perbuatannya pelaku dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan. Kasat Reskrim menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Merauke pada saat meninggalkan kendaraan agar dilakukan kunci double dan tidak lupa mencabut kunci kontak motor. Pastikan tempat parkir dilakukan di tempat yang aman, yang mudah dilihat banyak orang bila berpergian. Oke, rata-rata saya lihat beberapa kejadian modus-modus pencurian, yaitu yang Bang Napi sampaikan, kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tetapi karena ada kesempatan. Dan ini memang yang terjadi di Kota Merauke. Modus-modus ini yang terus terjadi beberapa bulan ini sampai dengan sekarang terjadi seperti ini. Kunci setir tidak dikunci double, kemudian kunci masih melekat di motor. Jadi ini yang perlu rekan-rekan sampaikan juga kepada masyarakat, mengingatkan kepada masyarakat melalui meme atau melalui pesan-pesan di Facebook, di redaksi masing-masing untuk mengamankan barang-barangnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa mengharapkan 1x24 jam polisi harus lihat ke sana kemari, tapi memang sudah tugas dan tanggung jawab kami akan melakukan pencarian dan penangkapan terhadap pelaku-pelaku yang melakukan perbuatan pencurian. Pak, pelaku sudah beraksi berapa kali, Pak? Untuk sementara pelaku ini baru 1 kali. Itu yang tadi saya sampaikan. Ini karena ada kesempatan. Karena ada kesempatan dan dia sudah tahu motor-motor di situ kuncinya masih terpasang. Dan ini kendaraan ini dipakai oleh pelaku sendiri.
Polres Supiori melaksanakan press conference kasus pencurian di Aula Rum Kakon Kakara, Polres Supiori. Satuan Reserse Kriminal Polres Supiori melaksanakan press conference kasus pencurian di Aula Rum Kakon Kakara, Polres Supiori pada Rabu 8 September 2021 siang. Kasus pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu 19 Juni 2021 di salah satu sekolah SMK Negeri 1 Supiori, Kampung Marsram, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori. Kasat Reskrim AKP Sanawiyah Y. Mahulete mengatakan, dari hasil penyidikan ada 3 pelaku telah diamankan di Polres Supiori, diantaranya berinisial NK, DM, dan LW. Selain itu, Polres Supiori juga telah mengambil 7 orang keterangan saksi dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 7 buah laptop merek Acer, 1 Infocus, 1 buah HP merek Redmi, dan 1 buah pahat. Modus operandi yang digunakan pelaku pada saat melakukan aksinya yaitu dengan cara mencongkel salah satu jendela bagian belakang ruang laboratorium sekolah, kemudian keluar membawa barang curiannya dari tempat yang sama. Akibat dari kejadian tersebut, pihak sekolah mengalami kerugian sekitar 50 juta rupiah dan atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 ayat 2 KUHP junto pasal 362 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pidana pencurian dengan hukuman paling lama 7 tahun penjara dan paling rendah 5 tahun penjara. Dari Satreskrim akan melakukan press release tentang tindak pidana pencurian dengan pelapor Saudara Fit Patra Randebua, korban SMK Negeri 1 Supiori. Untuk langkah-langkah yang telah dilakukan oleh penyidik, telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 7 saksi, dan untuk perkembangan kasus, kami Satreskrim Polres Supiori telah melakukan tahap 1 untuk perkara tersangka anak. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.